Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Nironi Wijaya. Dan video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua, dimana sekarang saya tidak sendiri, saya berdua dengan kawan saya, sahabat saya, namanya Roni. Nanti juga kalian akan tahu. Dan channel YouTube ini akan sementara dikelola oleh kawan saya tersebut. Jadi oke, terima kasih teman-teman sudah selalu setia nonton channel YouTube ini, dan selamat bergabung dengan kawan saya itu ya. Jadi pokoknya tetap saksikan. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya akan berucapkan terima kasih dulu kepada teman saya karena beliau sudah mengundang saya ke channel YouTube-nya ini. Dan perkenalkan, nama saya Roni, dan kebetulan hari ini saya ada waktu untuk mampir ke sini ya. Dan di sini saya akan membahas seputar penyakit umum pada lanjut usia. Oke teman-teman, ada 4 penyakit yang sangat erat hubungannya dengan proses menua, yaitu menurut Stinglist 1954. Nah, apa saja sih yang 4 itu? Yang pertama ada gangguan sirkulasi darah. Ya apa aja? Misalnya hipertensi, kelainan pembuluh darah, gangguan pembuluh darah di otak, dan ginjal. Oke, itu misal dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada gangguan metabolisme hormonal. Apa tuh? Misalnya diabetes mellitus, klimakterium, dan ketidakseimbangan tiroid. Kemudian yang ketiga ada gangguan pada persendian. Apa saja misalnya? Misalnya osteoartritis, GERD arthritis, ataupun penyakit kolagen lainnya ya. Oke teman-teman, itu yang ketiga. Dan yang keempat ada berbagai macam neoplasma. Nah, itu dia menurut tadi ya, siapa aku lupa tadi, Stinglist 1954. Oke. Dan ada lagi menurut The National Old People Welfare Council di Inggris. Nah, penyakit atau gangguan umum pada lanjut usia ada 12 katanya nih. Yang pertama, yang ke satu ada depresi mental. Yang kedua ada gangguan pendengaran. Yang ketiga ada bronkitis kronis. Yang keempat ada gangguan pada tungkai atau sikap berjalan. Yang kelima ada gangguan pada koksa atau sendi panggul. Yang keenam ada anemia. Yang ketujuh ada demensia. Yang kedelapan ada gangguan penglihatan. Yang kesembilan ada ansietas atau kecemasan ya. Yang kesepuluh dekompensasi kordis. Yang kesebelas diabetes mellitus, osteomalacia, dan hipotiroidisme. Yang ke-12 ada gangguan defekasi. Nah, itu adalah di Inggris ya, menurut National Old People with Free Council ya, di Inggris tuh. Dan penyakit lanjut usia di Indonesia. Nah, ini yang di Indonesia teman-teman. Ini yang tentunya harus kita perhatikan karena ini penyakit yang akan kita temui pada lansia-lansia yang ada di Indonesia. Jadi fokus ke penyakit ini. Yang pertama ada penyakit sistem pernapasan. Nanti akan dijelaskan. Pernapasan itu ya misalkan dari paru hidung, paru, semua pokoknya nanti aja lah yang bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua ada penyakit kardiovaskuler dan pembuluh darah. Yang ketiga penyakit pencernaan makanan. Yang keempat ada penyakit sistem urogenital. Yang kelima ada penyakit gangguan metabolik atau endokrin. Yang keenam ada penyakit pada persendian dan tulang. Yang ketujuh ada penyakit yang disebabkan oleh proses keganasan. Timbulnya penyakit tersebut dapat dipercepat atau diperlambat oleh faktor luar, misalnya makanan, kebiasaan hidup yang salah, infeksi, dan trauma. Sifat penyakit dapat mulai secara perlahan, seringkali tanpa tanda-tanda atau keluhannya ringan, dan baru diketahui sesudah keadaannya parah. Nah, gitu teman-teman. Hal ini perlu sekali untuk dikenali agar tidak salah atau terlambat menegakkan diagnosis, sehingga terapi dan tindakan keperawatan segera dapat dilaksanakan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita itu harus dapat mengetahui ya, harus
selalu apa ya namanya intent ya memeriksa ya keadaan lansia biar nanti cepat penanganannya gitu, lebih cepat lebih baik. Kemudian lanjut usia juga dapat mengalami beberapa penyakit secara bersamaan atau disebut dengan multipatologis ya. Mengenai multi organ atau multi sistem, sifat penyakit lanjut usia biasanya progresif dan menimbulkan kecacatan sampai penderitanya mengalami kematian. Nah, ini yang harus kita apa ya minimalisir ya teman-teman. Lanjut usia pun biasanya rentan penyakit lain karena daya tahan menurun. Di negara maju, penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian yang utama, sedangkan di negara yang sedang berkembang, angka kematian terutama karena penyakit infeksi, menurut survei Kesehatan Rumah Tangga atau SKRT tahun 1992 ditemukan urutan sebagai berikut. Yang pertama ada TBC, penyakit yang tidak jelas, kemudian trauma, penyakit infeksi lainnya serta bronkitis. Selanjutnya ada emfisema dan asma menurut Sumirati et al. 1992. Nah, penyakit infeksi juga masih menonjol pada pola penyakit lansia di Indonesia, tetapi terdapat perbedaan dengan negara Belanda. Misalnya, TBC yang ternyata pada urutan teratas di Indonesia tidak terdapat di negeri Belanda. Nah, hal tersebut dapat diasumsikan berkaitan dengan status sosial ekonomi, lingkungan fisik, biologis, dan higien personal atau hygiene personal, itu kebersihan seseorang ya. Jadi di Indonesia penyakit TBC itu adalah penyakit yang utama teman-teman. Nah, sedangkan di Belanda itu gak ada ya. Jadi karena emang di Belanda itu katanya sih kata orang-orang teman-teman di sana indah ya, teman-teman enak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan nanti akan dilanjutkan mungkin nggak sebelum sebelum selesai akan saya lanjutkan juga sebelumnya ya. Oke, yang selanjutnya adalah pola penyakit juga bergantung pada tempat pengambilan data. Nah, jumlah populasi yang datang ke rumah sakit terbatas, hanya mereka yang datang dengan keluhan atau karena dirujuk. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan di rumah sakit dan di masyarakat, ternyata pola penyakit lanjut usia di rumah sakit sedikit berbeda dengan apa yang ditemukan di masyarakat, seperti yang dilakukan Budi Darmojo et al. 1991 dan Kartini 1993 dan Kamso et al. 1993. Nah, jadi perjalanan dan penampilan serta sifat penyakit pada lanjut usia berbeda dengan yang terdapat pada populasi lain. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa penyakit pada lanjut usia sebagai berikut ini teman-teman. Nah, ini dia. Yang pertama ada penyakit bersifat multipatologis atau penyakit lebih dari satu. Yang kedua bersifat degeneratif, saling terkait dan silent. Nah, yang ketiga ada mengenai multi organ atau multi sistem. Oke, yang selanjutnya ada yang keempat ada gejala penyakit yang muncul tidak jelas atau tidak khas. Yang kelima, penyakit bersifat kronis dan cenderung menimbulkan kecacatan lama sebelum meninggal. Nah, itu dia teman-teman, ini yang ditakutkan ya. Kemudian yang keenam ada sering terdapat polifarmasi dan iatrogenik. Yang ketujuh, biasanya juga mengandung komponen psikologis dan sosial. Yang kedelapan, lanjut usia lebih sensitif terhadap penyakit akut. Itu dia teman-teman, mengenai penyakit-penyakit yang ada di Indonesia atau penyakit umum yang sering ditemukan pada pasien lansia. Nah, itu yang itu dan kita harus memperhatikan itu semua. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau saya bisa akan saya jawab. Kalau gak bisa saya tidak akan menjawab dan tidak akan membalas komentar kalian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Oh iya, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan like video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk undangannya ke sini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.